kira-kira nih dari, penampakan orang-orangnya aja, bisa dibedain nggak kira-kira, misalkan Andre ngeliat temennya nih, "Oh ini kira-kira orang agribisnis nih dari gestur-gesturnya, Kelihatan. dari gayanya." Sama ada yang, "Oh ini anak-anak tanah nih," misalkan. Itu Kelihatan gimana banget itu. identifikasinya itu? Biasanya kalau anak agri itu senyumnya lebar-lebar karena tugasnya ya berat tapi lebih berat banget agro. Jadi, FP itu, sangat ini ya, sangat support. Jadi misal nih, kalau kita lomba, itu menang nggak menang, asalkan kita jadi finalis, itu kita dikasih pendanaan. Apa harapan Andre terhadap budaya prestasi di Fakultas Pertanian dalam beberapa tahun ke depan, termasuk dari penjaringan Mawapresnya, persiapan Mawapresnya, dan lain-lain? Ya mungkin, ini sih, kalau misalkan timeline-nya nggak bisa dirubah, tetap di Januari Februari, berarti, bagi siapapun yang merasa bahwa aku adalah calon the next Mawapres, siapkan dari sekarang. Semua persiapannya siapin dari sekarang, biar nanti nggak keteteran, gitu. Oke, dan termasuk misalkan kita memberi saran kepada, pihak penyelenggaranya, usahakan itu sejajar ya. Organisasi sebenarnya penting ketika kita semester awal ya, buat pembiasaan ketemu sama orang, buat kita bisa membaca suatu sistem, suatu budaya, dan tapi sebenarnya ketika kita lomba, secara individu itu lebih banyak kita berkembang di lomba kalau dari aku. Prestasi seringkali terlihat seperti hasil kerja keras satu orang. Padahal di baliknya ada lingkungan, mentor, dan juga budaya dan sistem yang ikut membantu perjalanan seseorang. So, welcome to Smart Talks episode ketiga, podcastnya anak muda yang membahas tentang ambisi, pendidikan, dan proses bertumbuh. Saya Anthony, dan hari ini kita bakal ngobrol bagaimana sebuah prestasi bisa tumbuh di lingkungan kampus, khususnya dari Fakultas Pertanian. Hari ini saya ditemani oleh satu mahasiswa yang sedang menjalani proses tersebut. Ada Bro Andre Kurniawan Pratama, mahasiswa berprestasi utama Fakultas Pertanian 2026, sekaligus mahasiswa berprestasi utama muda dari Fakultas Pertanian 2025. Halo Bro, Iya, halo halo, selamat sore. selamat sore ya. Thank you banget waktunya udah mau hadir di Smart Talks ini ya. Oke, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ini sih semester tua kan, habis magang OTW skripsi. Oke, tapi pas magang ya fokusnya di magang ya, nggak ada campur tangan dari membahas, matkul atau nggak ada banyak koordinasi sama dosen, Anda tetap, tetap ada koordinasi? eee, ada mata kuliah yang direkognisi kan, Oke. jadi tetap ngerjain tugas mata kuliah. Tapi dihubungin dengan apa yang ada di tempat magang gitu. Oke, berarti proses mendapat tempat magangnya ini awalnya gimana, Dre? Jadi kan sebenarnya awalnya rencananya pengen di tempat jauh kan. Mhm. Cuma karena aku sendiri juga Februari kemarin ada event di Malaysia kan. Aku butuh buat ke kampus buat koordinasi keuangan. Jadi akhirnya mutusin buat di Malang aja deh dan akhirnya, karena kebetulan, temenku magang itu ada yang punya kenalan orang pabrik. Oke. Jadi kita bisa langsung masuk ke sana gitu. Oke, kalau lihat aktivitasmu kan lumayan padat ya, Dre, ya. Tapi sebelum semua aktivitas itu ada, sebenarnya Andre ini sosok atau seorang anak yang seperti apa nih sebelum dari dunia perkuliahan? Dari mana dulu nih? SMP atau SMA? Dari masa kecil boleh, masa kecilnya hobinya ngapain, terus dulu pengen punya cita-cita apa, misalkan aku dulu pengen jadi pemain bola, pengen jadi presenter olahraga. Kalau kamu masa kecilnya gimana nih? Kayak dari SD aja ya? Boleh ya. Jadi dari SD itu memang aku sudah suka pertanian, karena, aku kan tinggal di desa kan. Oke. Jadi aku tuh dari dulu udah suka diajarin nanam-nanam gitu sama orang tuaku. Orang tuaku bukan petani sih, bukan bukan petani pangan, tapi lebihnya petani perkebunan. Karena nanamnya tuh komoditas, ini kayu yang ditanam, bukan komoditas pangan. Oh, oke. Jadi, aku lebih sering dulu diajarin nanam kayak nanam bawang, terus nanam jagung gitu di rumah. Karena kita ada lahan kan, lahan kosong itu di belakang rumah, Oke. itu ditanemin gitu. Dari kecil emang udah suka pertanian. Oh. Nah, karena aku di desa jadinya, dari kecil itu aku aktif di alam. Jadi aku suka ke sungai, suka ke laut. Oke. Karena kebetulan saudaraku juga tinggal di pesisir kan, jadi aku sering ke laut daerah selatan sih. Oke, berarti itu mulai diajarin tentang bertani itu sekitar umur berapa, Dre? Beliau ya dari SD kelas 1 Di kayaknya. SD kelas 1. Iya. Beneran dari kecil udah suka nanam-nanam di rumah. Seberapa rutin tiap pulang sekolah nanem, tiap pulang sekolah mupuk, atau ya udah sebatas ada waktu luang Sabtu Minggu aja? Sebatas ada waktu luang sih. Mmm, oke, oke, oke. Dan dari proses pertanian, belajar berkebun, ada nggak suatu hal yang didapetin dari masa kecil atau kenangan-kenangan yang kira-kira terus melekat nih? Baik dari pengalamannya, baik dari memorinya, atau baik dari pelajaran-pelajaran yang sebenarnya kalau dihubungkan sama kehidupan tuh ada juga yang nyangkut-nyangkut? Ini sih jadi, eee, kalau di SD kan, emang masih main-main lah intinya. Iya. Tapi waktu itu SD tuh aku udah ini, ikut lomba pidato. Oke. Tapi bukan pidato umum gitu, kayak pidato ceramah agama lah. Oke. Nah itu di SD. Nah itu aku tuh dulu lomba tingkat kecamatan. Nah setelah lulus dari SD karena aku pernah juara lomba pidato agama,
aku masuk ke madrasah, ke Oke. SMP tapi, tingkat SMP tapi madrasah. Nah itu di MTS 3 di Blitar. Nah dari situ, eee, aku mulai agak sedikit keaktifan nih. Jadi aku jadi ketua OSIS waktu di MTS itu. Nah terus aku juga aktif di beberapa organisasi dan juga, lomba yang aku ikuti itu masih sama, masih seputar menghafal dan juga, orasi lah. Jadi aku dulu ada lomba menghafal biografi Bung Karno. Oh, berarti lumayan sosum ya bisa dibilang pas Ya, masa SMP ya, MTS ya? dari SD sampai Oke deh. SMP itu aku sesum semua. Bahkan olimpiade-olimpiade yang kuikuti itu juga rata-rata sesum gitu. Oh, oke. Terus habis dari SMP kan, ke SMA. Nah singkat cerita tuh sebenarnya aku tuh daftar ke ini, ke MAN-IC, Oke, insan cendekia. ke Oke. Madsen Cendekia, cuma nggak keterima kan. Oke. Terus akhirnya aku daftar di salah satu SMA di Blitar, di SMA 1 Kademangan itu. Nah karena aku nggak keterima di MAN-IC singkat cerita tuh, jadi aku kayak gini, kayak nggak semangat gitu sekolahnya. Oke. Nah akhirnya aku di SMA tuh ya udah kayak nggak terlalu aktif lah, Oke. apalagi pandemi kan waktu itu. Kelas 10 lagi pandemi, ya udah aku cuman di rumah aja. Nah singkat cerita itu gini, cutting-ku waktu MTS itu, dia tuh dulu ketua OSIS juga. Oke. Dia tuh SMA-nya di SMA Kademangan juga. Oh, Nah kebetulan dia tuh menjabat sebagai ketua pramuka di SMA Kademangan. Nah akhirnya aku ditarik lah sama dia buat join di pramuka ini. Nah akhirnya setelah aku join pramuka aku kenal banyak teman-teman, dan, ada satu lomba yang diadain sama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. oke. Itu lombanya itu menulis cerita pendek. Nah aku jadi ikut, lomba itu. Nah dari situ aku, mulai pertama kali ini belajar mengenai bagaimana cara menulis yang baik. Nah belajar dari, menulis cerita pendek itu tadi. Oke, cerita pendek ini berarti tentang, apa dari imajinasi ya, Ya, karena fiksi juga ya? imajinasi, Oke. full imajinasi dulu. Oke oke, baru sebenarnya ketika kamu pengen daftar MANIC sebenarnya apa sih yang diharapin dari daftar MANIC itu? Apakah, dari lingkungannya, apakah dari terpusatnya, atau sebenarnya ada suatu hal yang buat kamu pengen daftar MANIC atau merantau ya bisa dibilang ya? Jadi, dulu karena emanisi kan waktu kita SMP kan masih belum se-hype sekarang kan. Mhm. Jadi dulu tuh ini, satu MTS itu diwajibkan untuk mendaftarkan 3 peserta terbaiknya. Oh, itu Jadi harus wajib berarti wajib, ya? Wajib. jadi top 3 dari siswa-siswa terbaik itu wajib didaftarin MANIC. Oke. Nah kebetulan aku dulu kan, paralel itu waktu SMP. Wih, mantap, oke. Nah akhirnya aku disuruhlah daftar MANIC. Oke. Nah karena, dulu tuh, benefit-nya gini, dapat pondok gratis, jadi asrama gratis, terus sekolahnya juga terkenal gitu. Setuju. Sebenarnya aku nggak mikir pengen ke MAN-IC-nya, cuma karena ada kewajiban untuk mendaftarkan 3 peserta terbaik sama ada, asrama gratis, akhirnya aku jadi kayak kepikiran ke sana gitu. Oke, tapi ketika mendaftar, baru mencari tahu lebih dalam tentang MANIC ya? Ya jadi aku nggak searching MAN-IC baru daftar, nggak. Oh. Aku daftar gara-gara ada itu tadi, Ada ada arahan kewajiban dari kan? Kementerian Agama itu. Oke oke, karena sebenarnya setiap perjalanan kan pasti ada titik awalnya nih. Kalau tadi masa SMA kita kan kebayang dari Covid nih, kamu berarti pas kelas, 10 sama 11 ya Covid-nya ya kalau SMA ya? Atau Sep 11 sama 12? 10 aja, 10 aja? 11-nya udah sebagian udah masuk luring. Oke. Itu tahun 2021 ya? Atau Aku masuk 2020? SMA 2020. 2020, oke. Itu kebanyakan dari masa SMA, orang bilang biasanya kan masa SMA adalah masa terbaik, masa di mana kita belum terlalu pikirin masa depan, masa di mana kita sebenarnya masih fokus bermain. Kira-kira pas masa SMA kamu lebih banyak menghabiskan waktu ngapain nih, selain dari lomba-lomba tadi? Nah itu tadi, aku kan gabung di Dewan Ambalan. Oke. Nah jadi waktu 2022 aku kepilih jadi ketua Dewan Ambalan, jadi ketua pramuka di SMA aku. Oke. Nah dari situ aku banyak aktif kegiatan, di kegiatan, ya kegiatan kepramukaan lah sama kayak umumnya camping di hutan, terus main-main ke alam. Jadi kegiatanku lebih ke survive di alam liar. Oke, kalau berarti ketika kita mendefinisikan Andries masa SMA, dia lebih ke anak yang suka, explore, my trip, my adventure, atau dia lebih ke arah yang sudah suka lomba-lomba, lomba-lomba akademik atau gimana? Kalau lomba akademik cuma sekali. Oke. Jadi aku dipilih untuk mewakili olimpiade fisika dari SMA aku, padahal aku dari SD sama MTS tuh suka sosum, Oke. karena SMA Masuk IPA kan, aku Oke. disuruh iya olimpiade fisika Oke. dan, itu tadi, lomba menulis.
karena aku mulai tertarik sama kepenulisan, terus kebetulan aku juga dapat guru bahasa Indonesia yang support banget, akhirnya beliau masih sering ngasih info gitu, kayak Oh, ada lomba-lomba menulis nih, suruh ikut gitu. sampai bahkan ketika udah kuliah atau? Ketika kuliah terakhir kemarin semester 3 kayaknya Wah, aku disuruh ke SMA buat ngaji materi wih, ke keren adik-adik. keren keren. Oke oke. Baru kemudian ketika kamu melihat kembali masa kecilmu, kamu pernah merasa, Andre ini sebagai sosok yang, ragu sama kemampuan diri sendiri atau karena terbiasa buat ikut banyak kegiatan termasuk dari ketua itu udah percaya diri udah kebangun nih? Karena dari kecil ya, dari SD Iya. aku udah pidato, terus SMP aku jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua pramuka. Jadi menurutku, kalau untuk minder atau ragu-ragu itu udah nggak ada. Oke, Ya semua selagi mampu ya udah gas aja. mantap. Berarti ada pengaruh nggak, percaya diri sama belajar berkebun ketika SD? Nggak ada, Nggak ada? nggak ada pengaruhnya. Oke, nggak ada korelasinya. Beda. Oke, kalau, kemudian, kira-kira pas masa sekolah nih, dari SD sampai SMA kira-kira selain orang tua atau misalkan dari orang tua ada beberapa tips-tips yang membantu untuk Andre ini bisa nemuin karakternya sendiri sampai sekarang? Ini sih, ekosistemnya aja sih, kayak, cari aja teman-teman yang memang men-support dan juga intinya, di lingkungan yang positif lah, Oke. jangan cari lingkungan yang kurang baik. Sama ini, jadi aku dulu waktu MTS itu kan les private bahasa Inggris. Oke. Nah kebetulan, gurunya itu dia tuh dulu, jebolan master dari kampung Inggris kan. Oh, oke. Nah, karena aku deket sama dia kan, deket sama dia terus, kayak kita tuh akhirnya, eee, pernah ini pernah bisnis bareng waktu SMP. Wih, Jadi dia tuh, ngadain trip ke Bali, terus aku sama teman-temanku tuh nyari ininya, itinerary-nya lah, nyari wisatanya. pesertanya. Oh, pesertanya. Ya kita kayak promosi-promosi gitu. Oke. Terus akhirnya waktu SMA berlanjut juga kan, aku bisnis sama dia tuh bisnis makanan dulu. Oke Karena deket banget kan, aku tuh udah nengok kayak anaknya sendiri gitu. oke. Akhirnya aku banyak belajar dari dia, diajarin banyak hal, terutama kayak ini, kan sama kuliah ini aku banyak perjalanan sendiri kan Mhm. ke ke luar negeri, itu bener-bener aku siapin sendiri dan aku belajar dari, orang itu. Jadi aku manggilnya mama sih karena Oke. emang bener aku udah dianggap anak sendiri kan. Jadi aku manggilnya mama, aku bener-bener belajar dari dia tuh kayak gimana caranya travel dengan budget yang minimal, tapi bisa mendapatkan sesuatu yang wow gitu. Oke, komplit banget ya, berkebun ada, pramuka ada, terus, ngatur bisnis makanan ada, sampai, ngatur destinasi wisata supaya efisien juga ada ya. Nah, kira-kira dari perjalanan ini apa sih nilai hidup yang paling dipegang Andre semasa masa sekolah, mulai dari terutama dari sisi MTS-nya atau dari sisi, tumbuh kembangnya? Ini sih satu hal yang kupegang dari sekarang itu kayak, jangan ragu aja, kayak udah kayak lakuin aja. Kalau emang itu yang kamu mau, lakukan nggak usah takut-takut apapun hasilnya, baik buruk itu kan sebagai, maksudnya gini ya, menang kalah itu urusan belakang gitu kayaknya. Menang itu untung, berarti kalah tuh ya bersedih silahkan, yang penting ambil aja dulu. Oke, ya berani mencoba berarti ya? Iya. Oke, kira-kira kalau misalkan, kamu pas kecil nggak nyangka nggak bisa jadi Andre yang sekarang menjadi Mawapres gitu? Kayaknya gimana ya, ada nyangkanya ada enggaknya juga. Oke, menarik, nyangkanya gimana, nggak nyangkanya gimana? Nyangkanya sih memang aku dari kecil udah kayak fight gitu ya, aku Mhm. suka lomba, terus suka ketemu banyak orang, terus ngomong di depan banyak orang, jadi kayak nggak ada ragu, ketakutan, tapi nggak nyangkanya tuh kayak, eee, ini sih, kan aku lebih suka ke alam ya, Mhm. kok tiba-tiba masuk ke ranah penelitian, ranah ke Oh. dunia sains, ya Oke. dari awalnya suka sosial, jadi tiba-tiba sains gitu kan agak Agak beda dikit ya. iya. Oke, lalu perjalanan ini membawa Andre ke arah, perkuliahan, yaitu menjadi mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian, yang sekarang berubah menjadi Fakultas Bioindustri, pertanian, dan kehutanan. oke, ngomongin perubahan nama fakultas dulu, kira-kira menurut kamu gimana nama pergantian fakultas ini dari FP jadi FBIPK? Bagus sih, biar kalau bisa ini aja sih, gelarnya juga nanti gelarnya terutama agribisnis ya, karena, kita tuh cuma belajar 15% ilmu pertanian, Oke. 85%-nya itu adalah ilmu ekonomi. Oh. Jadi kita kalau terjun ke lapang nih, misal ke masyarakat dan nah ini pupuknya apa yang kita nggak tahu, Oh iya? sama sekali nggak tahu. Oh karena agribisnis ya? Sama sekali kita ya belajar kayak dasar-dasarnya, kayak
pupuk yang diperlukan sebagai pupuk dasar itu apa kita tahu, cuma tapi kalau dihadapkan dengan kasus ini tumbuhan berpenyakit, penyakitnya apa, itu nggak tahu. Oh, menarik menarik. Itu dari sisi agribisnya. Kalau dari FP yang fokus ke arah ilmu pertaniannya itu berarti jurusan apa nih? Agroekoteknologi. Agroekoteknologi, tapi itu juga menggabungkan dengan teknologi ya, mungkin bahas mesin pembajakan mungkin? Dan itu masih masih ini, itu FTP kalau itu. Oke oke. Dan agro itu pun masih dibagi sub-subnya. Oh, Jadi ada budidaya, oke orang budidaya itu yang bisa rekayasa genetika. oke Nah, itu fokus ke situ ada rekayasa genetika dan juga memunculkan varietas unggul itu orang budidaya. oke. Terus ada juga orang tanah. Jadi Orang orang tanah. tanah ini lebih ke yang kerja di tambang, Oh, ditambang ya? ya. Banyak yang kerja buat rehabilitasi lahan dan juga lain sebagainya itu orang tanah biasanya. Dan ada juga orang HBT. Oke, hama, penyakit, Mhm. T-nya apa? Tumbuhan ya? Ya, Oke. dia yang suka nyari spesies-spesies baru. Kira-kira nih dari, penampakan orang-orangnya aja bisa dibedain nggak kira-kira, misalkan Andre ngelihat temennya nih, "Oh ini kira-kira orang agribisnis nih dari Oh, gestur-gesturnya, kelihatan. dari gayanya." Sama ada yang, "Oh ini anak-anak tanah nih," misalkan. Itu Kelihatan gimana banget itu. identifikasinya itu? Biasanya kalau anak agri itu senyumnya lebar-lebar ya karena tugasnya ya berat tapi lebih berat banget agro. Oh gitu, tapi agribisnis ada yang ngelapraknya nggak? Ada tapi cuma semester berapa ya? Semester 1, 2, 3 udah. Oke, itu kira-kira matkul apa nih yang paling menarik dari sisi agribisnisnya? Menurutku nih ya matkul di agri itu yang menarik tuh, ini Manajemen? bukan, lupa aku namanya, pengabdian ke masyarakat pokok intinya. Jadi nanti kita tuh disuruh mengabdi ke masyarakat, sama kita disuruh bikin bisnis, ada rancangan usaha agribisnis. Kita disuruh bikin bisnis berkelompok gitu. Oke, mengabdi kepada masyarakatnya yaitu dalam bentuk apakah memberikan inovasi usaha kepada UMKM-nya mereka atau Bebas, bagaimana? Oh bebas? bebas, beneran bebas. Oke oke. Pengabdian yang penting. Oke, nah kita belum bahas nih, dari awal kira-kira kenapa kau pengen milih UB dari semua kampus yang ada? Kalau dari masa kecilmu berarti di kota apa, Dri? Apanya? Masa kecilnya, di Dari kota apa tinggalnya ya? di Blitar. Di Blitar, dari lahir sampai Ya dari lahir sampai SMA di Blitar, nggak ke mana-mana. oke, baru ketika milih Malang, khususnya Universitas Brawijaya itu kenapa? Dulu aku milih UGM. Oh iya? Ya awalnya tuh milih UGM, Kehutanan UGM, Oh, karena Jokowi lulusan sana. oke. Awalnya aku pengen Kehutanan UGM, tapi aku minder sama nilaiku SMA. Oh, ini pas SNBB berarti ceritanya? Jadi SNBP tuh aku pengennya Kehutanan UGM, aku minder sama nilaiku SMA, karena rata-rata cuma 87 kan ke UGM. Oke. Akhirnya ya udahlah aku ambil Kehutanan UB, di FP juga, Oh, tapi oke. nggak keterima. Oke. Akhirnya aku SNBT kan. Nah, SNBT aku ambil 2, SNBT-nya UMPT KIN sama SNBT ini. KIN ini apa nih? Buat UMPT orang-orang KIN yang belum tuh, tahu. SNBT-nya UIN. Oh, oke. Jadi SNBT khusus punya UIN lah. Oke oke oke. Nah, aku ambil, ini perbankan syariah di UIN Malang. Oh, Aku keterima di situ. oke. Terus aku juga ambil, agri di UB. Nah, karena terima dua-duanya kan, ya udah aku ambil agri di UB. Oke oke. Kira-kira ketika kita udah berada di fase sekarang nih, kalau menurut aku kuliah ini kan, tempat penentuan kebanyakan arah karir kita ke depannya ya, baik kalau misalkan kamu ke arah ekonomi, ke arah sosiologi, ke arah pertanian, meskipun sebenarnya kita bisa juga lintas karir atau lintas bidang ketika kita udah lulus. Nah, kira-kira pas sudah menjadi mahasiswa semester 7 ada nggak sih rasa-rasa kayak misalkan, harusnya aku coba dulu nih kehutanan UGM tadi atau ya udah emang, jalannya seperti itu, takdirnya seperti itu jadi lebih legowo gitu? Nggak ada sih, Nggak ada? karena emang itu tadi balik ke masa kecil, aku suka Oke. pertanian. Oh, oke. Jadi mau di kampus manapun nggak apa-apa ya? Enggak sih, Oke. harus UB sih. Karena kan Oke. nggak jadi UGM kan, Heeh, akhirnya ya udah ngincernya UB gitu. oke. Maksud aku adalah penyesalan ketika nggak dapat UGM-nya nih, Enggak, sesuai dengan tapi emang tujuan awalnya adalah pengen, sejajar dengan Pak Jokowi, yaitu berasal dari alma mater yang sama, jurusan yang sama? ya Oh iya? tapi setelah keterima di UB, nggak ada menyesal sama sekali, nggak ada. Oke. Lalu heeh, Kan aku juga pernah ke UGM kan studi banding BEM gitu kayak, oke. "Oh untung deh aku terima di UB." Aku lebih bersyukur gitu setelah melihat curhatan mereka gitu. Oke, dari sisi apa ya, mungkin banyak orang-orang nggak tahu ya, karena sebenarnya, itu tergantung POV masing-masing anak lagi ya. Kalau dari POV Andre gimana kira-kira ngelihat, perbedaan dari mahasiswa-mahasiswa UGM atau kampusnya, lingkungannya, budayanya, kulturnya, atau gimana, Dre? Sebenarnya aku kurang tahu lebih spesifik sih sebenarnya. Cuma waktu studi di banding BEM, Mhm. sana itu kan kita ngobrol-ngobrol sama anak FP UGM gitu. Terus kita kayak sharing-sharing sama anak sesama mereka sosek gitu. Terus kayaknya, wah mereka tuh pertanyaannya bener-bener pertanyaan-pertanyaan banget.
Meskipun agribisnis tapi bener-bener masih belajar fisika, kimia, biologi gitu. Oke. Kalau kita kan sama sekali udah nggak belajar itu, Oke oke. malah belajar sosiologi belajarnya. Oke. Berarti dari sisi mata kuliahnya ya? Sama kayak kegiatan mereka tuh bener-bener kayak padet, terus gimana ya, karena aku mungkin juga bertanyanya masih kurang banyak ke mereka, cuma menurutku mereka, kayak, "Wow enak ya UB enak ya UB," tapi Oke. nggak tahu enaknya di mana. Tapi Oh, mereka nggak jelasin nggak enaknya di mana di UGM, cuma mereka oke. ketika aku cerita tentang, "Oh kita gini gini gini," ke mereka, "Oh enak banget," gitu. Oke, berarti ini ketika studi banding dari jurusan atau dari fakultas Dari BEM, BEM? Oh, dari BEM fakultas ya? iya. Oke 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 oke. Dan kemudian dari sisi pengen milih kehutanan nih, berubah jadi agribisnis itu kenapa awalnya? Jadi, itu tadi ya karena aku suka pertanian, Oke. tapi aku nggak suka agro, yang agroteknologi karena kan bener-bener ini ya, Terlalu ilmu pertanian banget gitu ya? ya karena nggak terlalu suka itu, aku lebih suka ke bisnis. Oke. Nah dulu tuh ada 2 sebenarnya mengerucutnya itu, antara FEB atau di agribisnis. Oh, oke. Cuma, karena aku, ini ya melihat semakin ke sini kayaknya Indonesia tuh peluangnya itu ada di pertanian. Oke. Jadi spesifik aja sekalian agribisnis, Oh, oke oke, pilihan yang bagus juga sih karena, ya itu tadi berdasarkan industrinya ya. Kalau dari FEB pengennya sempet terlintas pengen mikir apa nih dari jurusan? manajemen. Manajemen juga? Oke, kemudian ketika kita pertama masuk kuliah nih pasti semua punya bayangan masing-masing kan, entah, pengen jadi ketika masuk kuliah pengen fokus organisasi, pengen fokus prestasi. Nah kalau Andre ketika itu mulai, menjadi maba, itu target-targetnya apa nih dari awal maba? Nggak ada Nggak ada? Oke. sama sekali. Bahkan aku semester 1 itu mancing setiap 1 minggu sama temen-temenku, Di mana itu? mancing di Sawah Jajar sana. Oh, Jadi ada tempat kolam pemancingan itu, bayarnya tuh per kilo ikan. oke. Jadi kita setiap weekend tuh pasti mancing bareng-bareng ke sana sama teman-teman sekelas cowok-cowok itu. Itu pas maba berarti? Iya pas baru semester 1 itu. Oh, selama berapa bulan itu siklusnya? Sampai semester 1 berakhir, Oh iya, terus mancing terus. nggak bosan ya mancing terus ya? Enggak deh, karena semester 1 kan bukan nilai sih, Matkul ya? matkulnya belum banyak. Oke. Jadi kayak ya santai aja, Oke oke oke. Ada ngajak teman-teman FBIK juga mungkin mancing? nggak ada. Nggak? Oke oke. Kemudian, tadi kan nggak punya ekspektasi ya, kemudian setelah kita menjalani kuliah, semester 1, semester 2, semester 3, ada nggak kira-kira yang ada syoknya nih ketika menjadi mahasiswa, baik mahasiswa FP atau mahasiswa UB, Dre? Lebih sebenarnya nggak ada juga sih, cuma gini, jadi di semester 1 kan aku suka mancing, Oke terus di semester 2 aku suka biliar, jadi hampir tiap malam itu biliar sama teman-teman. oke Nah ceritanya aku tuh masuk gini, aku tuh ceritanya daftar oke Prisma tapi nggak diterima, ditolak. oke Daftar Prisma ditolak kan, aku sedih banget itu. Mau ikut organisasi apa ini? oke. Karena daftar Prisma aja nggak ditolak, apalagi daftar BEM nanti. Ya aku cobalah daftar BEM. Nah, kebetulan di BEM itu ada kementerian baru, Kementerian Rinoya yang sekarang, Oh, tapi cuma dulu namanya bukan Rinoya, namanya Rispendik, oke Riset Data Pendidikan singkatannya. oke. Nah, aku daftar ke situ dan akhirnya keterima kan. Nah, di Rispendik itu aku dapat proker ini, jadi ketua program What Do You Want To Be. Oh, Jadi itu adalah program yang menghadirkan narasumber podcast gini, oke dari perusahaan dan juga orang-orang yang berprestasi gitu. oke. Nah dari situ aku kenal banyak orang akhirnya. Aku kenal orang-orang dari perusahaan Syngenta, terus aku kenal orang-orang dari kelas internya FB, akhirnya aku punya kenalan orang-orang yang aktif lomba kan. Nah salah satunya itu adalah Kak Ranjif ini. Widih, oke Dari situ aku kenal Kak Ranjif, jadi aku kenal Kak Ranjif itu semester 2 akhir, hampir akhir. oke. Aku DM Kak Ranjif buat jadi narasumber. Oh, oke. Oke, kemudian buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Prisma ini adalah organisasi riset dari fakultasnya ya? Ya, jadi Prisma itu organisasi riset dari FB gitu. Oke, berarti mencoba untuk mendaftarkan di Prisma itu ketika semester awal ya? Semester 2 Semester 2 aja? kan, ya semester 2 Semester 2 oprek aja? Oke staff-nya itu semester 2. oke. Kemudian berarti ekspektasi yang berubah adalah ketika, mendapatkan pengalaman bisa megang proyek Who What do you Want To Be, what do you want to be? What Do You Want To Be tadi, Iya, untuk bisa mendatangkan orang-orang yang ada background-nya dari industri, ya, eee, terus juga prestasi itu. prestasi khususnya dari Koranjiv ini ya? Ya, Oke oke, baru semua kemudian perjalanan kita bisa, masuk nih, kita ngomongin Andre sekarang tentu banyak orang mengenalnya sebagai mahasiswa berprestasi dari Fakultas Pertanian. Nah, kira-kira bisa ceritain nggak kapan pertama kali mengenal, istilah atau perlombaan dari Pilmapres ini? jadi aku nggak tahu Primavera sama sekali.
Dulu ada, waktu ospek itu ada ini ya, ada anak-anak Mawapres kan disuruh, Oh, oke. ngisi acara gitu waktu di ospek. Ya aku nggak, oh itu anak Mas Abdul, tapi nggak ada lintasan di pikiranku kayak, aku nanti ya pengen sih, pengen bisa berprestasi, tapi nggak ada lintasan di pikiranku bahwasanya Oke. aku bakal jadi di posisi itu. Oke, spesifik Mapresnya maksudnya ya? Ya aku cuma cuma pengen, "Oh enak ya berprestasi," gitu. Oke. Terus bahkan dulu dulu tuh ini, yang bikin aku tertarik tuh gini, di-spill gini sama, kakak Mawapresnya, namanya Kak Deli dulu, Wis. perempuan. Oke. Nah, dari aku lomba aku bisa beli motor, Kak, dia bilang gitu. Karena aku kira, "Apaan beli motor, motor berapa juta? Beat karbu 5 juta kali." Oke. Jadi aku mikirnya kayak, "Ah ini nggak mungkin lah." Terus, karena aku juga nggak ngeh bahwasanya prestasi UB itu bener-bener di-support kayak gitu, aku nggak ngeh. Terus akhirnya, ceritanya ini, semester 2 setelah aku kenal Kak Ranjif, Oke. Kak Ranjif itu kan sering upload lomba-lomba di story-nya, di story Iya, WA. iya. Terus aku, bilang gini, "Kak itu lombanya gimana?" Oke. Nah, Kak Ranjif tuh, Kak, cerita sedikit-sedikit lah bahwasanya itu lomba karya tulis. "Kamu pernah ini karya tulis nggak?" Aku bilang, "Oh pernah, aku ada PKM maba kan." Nah aku kebetulan juara satu PKM maba, Oke. karena aku dulu pernah bikin ide kan waktu di SMA. Nah aku bikinlah di ide PKM maba itu juara satu. Nah aku ceritain, "Oh ya aku pernah ada pengalaman ini di PKM maba aku juara satu." Nah kata Kak Ranjif, nah tapi belum diajak sama Kak Ranjif, belum Oh, diajak. oke. Dia cuma, "Oh ya gitu, penulisan gini gitu gitu." Singkat cerita diceritain lah di mana lomba karya tulis ilmiah itu. Nah, habis itu semester 3 ada lomba karya tulis ilmiah Prisma 12, Prisma 12 berarti ini berarti 2000 2022. enggak, Sorry 2023 ya? 2024. 24. Oh, oke. 2022 masih SMA ya? Iya, 2024 itu aku ikut Prisma 12, itu pertama kalinya aku lomba dan itu nggak expect kalau Kak Ranjif pengen gabung ke timku. Oh, Jadi di situ aku bikin story kan, oke. "Aku mau ikut lomba siapa mau?" Nah, di-reply-lah sama Kak Ranjif, Oke. "Aku udah ngajak," gitu. Akhirnya gabunglah sama Kak Ranjif. Nah dari situlah aku belajar gimana caranya menulis karya ilmiah. Nah itu first time lomba di Prisma 12, lomba karya tulis ilmiah ya, Oke. dan itu first time kalah. Oke. Jadi sekali lomba langsung kalah. Oke, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sosok Kak Radif ini sebenarnya juga sosok yang baik ya, termasuk buat Andri. Dia, berkenan buat ditanya-tanyain, kemudian di perjalanan aku juga aku sempat tanya ke Andri itu, karena Kak Andri, Kak Ranjif gitu, karena Kak Ranjif kan juga mengapres dari FP, kemudian ya sempat diskusi juga. Jadi Kak Ranjif ini, shout out buat Kak Ranjit, emang orang yang, humble, orang yang bisa memberi masukan, dan orang yang, rela meluangkan waktunya buat bisa membantu kita lah. Oke, kemudian kira-kira pas mau daftar Mapres nih, siapa yang pertama kali mengajak Andri daftar Mapres? Nah jadi gini, setelah lomba setelah lomba sama Kak Ranjif di Prisma 12 kalah kan. Oke. Nah akhirnya dia kayak ikut sedih kan karena kalah, terus ada juga ada problem lah, sedikit problem lah dulu. Diajaklah aku lomba internasional sama dia, tapi online gitu. Nah habis itu, kan sama anak VIA lombanya. Habis itu kan si anak VIA tuh bilang, karena ketuanya dulu aku kan, Oke. "Jadi tolong diurusin berkas dikasih reward ke UB ya, nanti lumayan dapat 9 juta." Itu aku masih nggak percaya. Mana mungkin lomba gini doang dapat 9 juta. Oh, oke. Ternyata bener dapat 9 juta. Jadi reward juara satu dia dapat 9 juta kan. Oh jadi dari situ aku ngeh, oh ternyata bener ya, yang diomongin sama Wapres waktu ospek itu, Kayak yang flashback lagi motor tadi ya? dia bener bisa beli motor dari lomba. Oh, Akhirnya, nah dari situ aku tertarik, oh kayaknya ini panen nih. seru nih Panen lomba. nih. Ada Nah pertanian panen nih. akhirnya, daftarlah aku lomba, kan lomba Prisma 12 itu sekitar bulan September 2024. Oke. Setelah itu, lomba online-online itu sekitar bulan November, Desember. Nah, ceritanya di bulan Desember itu ada lomba Mandalika di Lombok. Oke. Nah, aku langsung daftar itu. Itu pertama kali lomba. Nah, setelah aku di lomba itu langsung dapat juara 3 kan. Itu Oke. percobaan kedua langsung dapat juara 3. Baru dari situ aku baru kayak, "Oh, kayaknya aku harus daftar Mapres Muda nih." Nah, dari situ. Oh, oke, dan timeline-nya lumayan pas berarti ya ketika itu ya? Timenya pas banget. Oke, oke, oke. Baru kemudian kira-kira, dari sisi proses Mapresnya boleh ceritain nggak dari proses seleksi Mapresnya FP ini gimana? Baik dari Mapres mudanya, baik dari Mapres seniornya atau utamanya? Nah, ini, mungkin ya memang udah rezekiku ya, Oke. ada privilege. Jadi Mapres di FB itu
yang ngurus adalah Kementerian Riset Inovasi Karya. Oke, Rinoya. Ya, Oke. dan ketika itu wakil menteri itu aku sendiri. Jadi aku yang ngurus, aku yang daftar, aku yang menang. Oke. Oke, ini berarti ketika Mawapres muda atau Mawapres? Yang harus muda itu aku yang ngurus. Oke. Semua pemberkasan dan lain-lain itu dari Kementerian ya. Jadi, eee, karena di bawah proker naunganku, akhirnya aku tahu, oh Mapres Muda ternyata begini gini gini, timeline-nya nanti begini, cara seleksinya begini, aku udah tahu dari awal akhirnya. Dan aku memang persiapkan itu. Oke, itu ketika semester 3 4 berarti ya, ketika proses ke Mawapres mudanya ya? Sem 15 Mapres Mawapres muda ya? Mapres Muda itu sebelum aku KKN, berarti semester 4. Semester 4 ya? Oke oke. Kemudian dari sisi, proses seleksi Mawapresnya kira-kira apa sih yang membedakan seleksi fakultas FP sama fakultas-fakultas lain? Nah, kalau Mapres Muda itu udah sama persis dengan seleksi Mapres Utama. Bedanya kalau Mapres Utama itu kan ditentuin sama fakultas siapa aja yang bisa daftar, Oke, kayak itu tuh. dipanggil gitu. Oh, Kayak, fakultas bakal me-ranking 10 atau berapa besar orang FP yang punya prestasi di angkatan kita. Nah, habis itu dipanggillah 10 besar atau berapa itu buat ditanya, "Kamu setuju nggak bila dijadiin calon mawapres buat seleksi?" Nah, yang setuju lanjut. Nah, kalau mawapres muda tuh nggak. Jadi ada open recruitment-nya, siapa saja yang merasa punya prestasi, silakan silakan daftar. daftar. Oke. Kemudian ketika kita ngomongin dipanggil dari fakultas, berarti sebenarnya kan itu berdasarkan dari ranking yang udah ada nih, dari pendataan FP, kemudian dari sisi dosen melihat prestasi-prestasi kita, itu kira-kira apakah rankingnya itu transparan? Apakah kita sendiri yang, agak menebak-nebak, "Oh, kira-kira masuk nih," gitu-gitu? Transparan. Jadi BEM itu dikasih lihat berapa jumlah prestasi yang udah diakumulasi oleh satu orang itu. Oke. Jadi kita bisa tahu. Jadi aku dulu tahu juga nih, oh ini ada data-data, ini anak berapa prestasi, ini anak berapa prestasi, kita tahu. Oke, direkapnya setiap tiap bulan gitu ya? Bukan. Bukan. Jadi gini, sebelum pendaftaran, itu udah direkap dulu. Jadi, kan kita ada lapor prestasi. Oke. Nah, lapor prestasi kan lewat fakultas kan. Jadi fakultas punya data. Punya data nanti kalau dibutuhkan, ya direkap saat itu, data yang masuk berapa. Jadi kalau misalkan ada yang berprestasi tapi nggak lapor, ya urusan kamu. Oke. Siapa suruh ya lapor gitu. Oke, maksudnya ketika di tengah-tengah nih, lagi perjalanan misalkan belum ada proses-proses mapres-mapresan ini, tapi ketika kita lagi di tengah-tengah, lagi proses mahasiswa biasa, itu apakah rankingnya dikasih tahu nih? Oh, sementara kita udah oke Nggak ada. oke oke oke. Kemudian ketika kita ngomongin seleksi mapres, apa sih yang paling berkesan dari proses seleksi mapres sendiri? Yang paling berkesan itu karena ini ya, karena pakai bahasa Inggris, Oke seleksinya bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Waktu itu aku juga masih belum terlalu bisa bahasa Inggris waktu Mapres Muda. Tambah lagi kan aku sebagai pengurusnya, jadi aku yang nyiapin berkas-berkasnya, aku yang nyiapin rutenya, habis itu aku masih harus nyiapin diriku sendiri. Jadi agak trouble gitu. oke oke oke. Ya berarti itu fokus dari, tantangannya di situ ya, karena banyak Ya. nge-handle orang juga, oke. Kemudian kira-kira dari Fakultas Pertanian ini atau Bioindustri Pertanian dan Kehutanan ini seberapa mendukung nih mahasiswa buat tetap berprestasi? Karena menurut aku menarik nih, ada fakultas yang, lumayan aktif melakukan perekapan terhadap ranking, selain dari publikasi media sosial, fakultas juga turut mengapresiasi. Kira-kira dari perjalanan dia seberapa berpengaruh dari Fakultas Pertanian ini, Tri? Jadi, FP itu, sangat ini ya, sangat support. Jadi misal nih, kalau kita lomba, itu menang nggak menang, asalkan kita jadi finalis, itu kita dikasih ini pendanaan. Misal nih, kayak pertama kali aku lomba, itu langsung ke Lombok kan, ke luar pulau. Itu aku ditanggung semua tiketku ditanggung, regisnya juga ditanggung, gitu. Jadi kalau masalah support, support banget FP, kalau masalah dana. Tapi, sistemnya reimburse. Oke. Jadi misalkan gini nih, kan pengumuman finalis katakanlah Februari, lombanya Maret. Sedangkan, untuk proses pencairan, itu kan lama ya. Jadi kita pakai uang kita dulu. Jadi kita memang harus punya modal sebelum Sebelum perang. iya. Oke oke oke. Dan sebenarnya ketika ada proses reimburse tadi sebenarnya kan juga lumayan bantu nih, bisa buat diputar lomba Nah, lagi, kemudian emang bla gitu. bla bla. Nah, ini cukup menarik ya karena mungkin, jarang ada fakultas yang apakah setiap lomba bisa di-reimburse, baik menang atau kalah, itu kira-kira dari FP ini kenapa nih menurut kamu bisa sebegitu support-nya nih? Selain dari dekanatnya mungkin atau dari sisi mana ya?
Jadi emang sebelum-sebelumnya tuh iklim kompetisi di FP kan memang bagus ya. Oke. Akhirnya sama fakultas disupport tapi supportnya tuh nggak banyak dulu, masih dikit. Nah waktu direkap sama UB tahun 2025 prestasi FP tuh tembus 2000. Oh, Tahun 2025 tuh FP tembus 2000 prestasi. Nah karena tembusnya jauh banget dibanding fakultas-fakultas lain, di tahun 2026 ini sama rektorat dikasih insentif tambahan, dikasih dana tambahan, berangkatin anak-anak kamu lomba semua. oke. Dan sebenarnya apakah ada kuncinya dari misalkan anak-anak FP ini diwajibkan buat melapor, selalu di follow up harus melapor agar semua ini sistemnya berkesinambungan nih. Mulai dari sering lapor, kemudian rektorat tahu, baru kemudian ditambahi dananya, baru kemudian ngefeknya ke adik-adik kelasnya lagi. Lebih ke bagaimana sistem KMH di FP itu dibangun. Jadi gini, aku tuh pernah lomba sama anak fakultas sebelah lah, fakultas agak jauh utaranya. Jadi, mereka tuh kalau mau kan gini, kalau mau kita klaim reward di UB, itu kan harus ada surat tugas Oke. dosen. Di fakultas itu, buat ngajuin surat tugas itu butuh 3 bulan, Oh, surat tugas dosen. surat tugas doang. Sedangkan di FP, pagi kita minta, siang surat tugas turun. Oh, yang 3 bulan tadi di mana? Di fakultas adalah, Ada oh oh ya gitu maksudnya, oke 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 oke. adalah fakultas agak utara gitu pokoknya. Oke oke. Oh itu kirain dari rektorat, oke. Enggak, Ya itu dari, sisi transparansinya, kemudian dari sisi fast responnya mungkin ya? fast respon banget FB. Jadi kayak ekosistemnya bener-bener didukung buat anak-anak itu, silakan lomba sebanyak-banyaknya gitu. Oke, tapi alurnya berarti ngisi formulir dulu kah atau langsung Nah, daftar jadi langsung gini? FP itu punya website khusus buat ngajuin wisuda, buat ngajuin proposal dan lainnya. Nah, di situ kita tinggal ngisi nanti langsung dikirim ke WA, Tapi kita perlu gampang itu. follow up lagi setelah kita mengisi? Enggak, Oh nggak perlu? ya udah kita tinggal ngisi, pagi ngisi nanti sore surat turun, udah. Oke oke oke. Nah itu dari sistem, lingkungan budaya nih. Kalau dari sisi dosen, kemudian dari sisi mentor, kira-kira dari perjalanan Anda sampai sekarang ada nggak sih momen paling berkesan dari bimbingan dosen, dari bantuan mentor termasuk Kak Ranjvi ini, atau apapun itu? Ini sih yang paling berkesan itu karena aku belajar banyak hal dari Kak Ranjif kan. Bukan hanya belajar mengenai kepenulisan, tapi aku juga belajar bagaimana, kita tuh menyusun tim. Oke. Dalam berkelompok itu pasti ada kemungkinan bakal trouble, bakal saling bermusuhan, nggak cocok. Aku belajar banyak dari Kak Ranjif bahwasanya, ada kemungkinan hari ini kita tim, besok kita musuhan. Dari situ aku belajar, oh gimana caranya nyusun tim. Jadi selama aku lomba sekitar 20 kompetisi selama ini, nggak pernah ganti tim. Oke. Sekalipun ganti gini, jadi satu kelompok besar timku itu ada sekitar 8 orang. Ya udah aku muter-muter di 8 orang itu doang lombanya, Oh, oke oke oke. Dan ini kenalnya dari 8 orang ini dari mana? Dari ketika temanku sekelas awalnya semua. oh, sama-sama agribisnis ya berarti ya? Iya. Oke oke oke. Kemudian kalau dari dosen nih, ada nggak momen-momen bimbingan paling berkesan diluangin waktu, di-support, seperti ayah bapak anak, ibu anak, gitu-gitu? Jadi kalau dosen FP itu, karena ya tadi ya ekosistem yang mendukung, dosen yang berhasil membimbing mahasiswa sampai juara, itu dapat insentif juga. Wow, Jadi bukan cuma mahasiswanya yang dapat insentif, dosen juga dapat. oke. Akhirnya kita mau cari dosen tuh gampang banget. Bahkan dulu kita pernah ini, aku sama Kak Hanjuf nyari dosen kan, dapat ini, kepala departemennya kaprodinya S2, Oke. kaprodinya pascasarjana namanya Bu Titin, Bu Suhartini lah, dan kita panggilnya Bu Titin. Itu beliau akrab banget, bahkan, kita mau bimbingan lomba sampai diajak ngomongin Prabowo sampai 2 jam. Karena, itu tadi, ekosistemnya FP beneran di-support dan juga adanya insentif tambahan untuk dosen yang berhasil membimbing anak yang berprestasi. Jadi, dosen bukan cuma sekedar meluangkan waktu, tetapi itu juga menjadi, insentif tambahan gitu. Oke oke, itu menarik sekali ya, karena budaya udah terbentuk dari awal. Nah, dari sisi mahasiswa biasa nih, kira-kira dari Andre seberapa penting melihat mahasiswa ini nggak hanya dari akademik aja, tapi juga harus lomba nih? Menurutku, juara lomba itu nggak penting. Oke. Kamu mau kecuali kalau juara di Eropa gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misal juara satu LKTI di univ mana itu nggak penting. Tapi, yang paling penting adalah di situ kamu belajar cara menyampaikan sesuatu. Oke. Karena, kalau kamu tuh punya istilahnya tuh punya unek-unek atau punya sesuatu yang disampaikan,
itu kamu harus bisa menyampaikan dengan baik. Jangan sampai orang itu salah persepsi, jangan sampai orang itu salah menilai kamu. Jadi dengan lomba itu kita belajar bagaimana cara ngomong yang baik ke orang dan belajar gimana cara nulis sesuatu agar, Mudah apa yang dipahami. kita tulis itu mudah dipahami. Itu yang paling penting. Titel juara nggak penting sama sekali. Oke oke. Kemudian ketika berhasil menjadi Mawapres, kemudian Andre kan lanjut ke tingkat universitas nih. Kira-kira pas itu gimana nih dari persiapan supportnya Fakultas Pertanian, dari persiapan kau pribadi ketika menjalani proses seleksi universitas tahap awal di tahun 2026? Jadi, sebelumnya aku tuh juga sudah karena aku nakal anjir kan ya, jadi udah dikasih bocoran lah. Jadi apa yang perlu aku siapkan, jadi aku udah upload jurnal, kemudian aku juga udah nyari kewirausahaan, aku juga udah, sebisa mungkin jadi pemateri dan juga cari job sebagai juri, Oke. aku udah siapin semualah berkas-berkasnya. Cuma, dari FP juga di-support. Jadi seharusnya tuh, ada banyak sekali bimbingan-bimbingan. Cuma mungkin karena kemarin itu timeline-nya terlalu mepet, jadi bimbingannya juga Mmm, mepet, akhirnya, nggak terlalu ada bimbingan. Mungkin aku merasa dari CU-ku dari 7 pencapaian itu udah bagus semua, tapi ya karena penilaiannya nggak CU doang kan, ada oke. bahasa Inggris sama KTI-nya. Dan mungkin karena dari gagasanku juga kurang bagus atau bagaimana mungkin namanya di situ. Tapi menurutku support dari FP untuk memenuhi CU udah bagus banget. Oke. Cuma lebih baik, ini sih, support-nya ketika OTW ke UB-nya itu. Oke. Dan termasuk dari memproses seleksinya tuh lebih jauh-jauh hari Ya ya? lebih jauh-jauh hari biar nggak mepet, apalagi dulu gini, pengumuman pengumuman seleksi FP itu tanggal 12 Februari, tanggal 13 Februari itu deadline-nya UB, 14 Februari aku pergi ke Malaysia. Jadi udah Udah pusing banget. pikirannya oke oke. Dan kemudian satu hal yang tadi kita sempat bicarakan adalah ketika di FP modelnya adalah esai. Kemudian baru ketika ke univ kan baru gagasan kreatif biasa. Kira-kira, melihat itu gimana dari pendapatmu? Sebenarnya, sebenarnya nggak terlalu masalah sih, asalkan gini ya, karena, KTI kan itu bisa diturunkan jadi esai, esai juga bisa dikembangkan jadi KTI. KTI, asalkan itu tadi timeline-nya itu diperpanjang. Jadi Oke. biar yang jadi juara satu tuh nggak langsung tiba-tiba langsung merubah semuanya. Dalam satu malam. Iya kan nggak mungkin bisa ya. Oke oke. Dan kemudian kalau kita melihat FP ini menurut aku adalah FP ini menarik banget karena FP ada satu sistem di mana ada Mawapres Budaya nih. Kalau dari Fakultas FIPA tuh nggak ada dan, dengan ada Mawapres Budaya ini berarti dituntut buat Mawapres atau buat mahasiswa-mahasiswa awal untuk bisa tahu ada itu Mawapres. Mulai dari semester 4 dan kemudian tapi ada satu hal yang, menjadi, dampak dari ada Mawapres Budaya ini yaitu dari sisi Mawapres utamanya itu harus diwajibkan dari angkatan 6 ya, atau angkatan semester 6. Mhm. Oke, ngelihat hal ini gimana dari apakah kamu lebih suka, Mawapres muda ada, Mawapres utama ada, atau persaingan lintas angkatan tuh baik menurut kamu? Menurutku lebih baik per angkatan, Oke. karena gini, untuk, kalau misalkan tujuan utama FP itu adalah untuk tembus ke Mapres UB, Oke, kan FP udah berkali-kali ya tembus ke sana. mantap. Tapi, dengan membuat Mapres per angkatan, itu dampak jangka panjang itu lebih banyak, Oke, regenerasi. dibandingkan dengan hanya fokus untuk agar ngejar ke UB. Karena ya mungkin tahun ini oke mungkin berhasil masuk UB, tapi kan itu cuma gini ya, cuma kebanggaan sesaat itu aja. Oke. Tetapi ketika ada banyak regenerasi, nanti setelah lulus, itu yang bagus. Oke, ada regenerasi dari tiap angkatannya udah disiapin 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 lagi gitu ya? Dan, kebanyakan mawapres itu kan, pasti kebanyakan bakal kuliah ke luar negeri, Oke. dan itu akan menjadi channel-nya FB gitu. Oh. Jadi, sebenarnya mawapres perangkatan ini bagus banget karena dari sisi pengaruh nanti ketika setelah lulus itu yang dicari. Bukan cuma masalah bisa tembus ke UB. Ya syukur-syukur bisa tembus ke UB bahkan nasional juga alhamdulillah, tapi ada satu hal yang nggak bisa dilupakan juga, setelah lulus itu bisa menjadi insight baru buat AFP gitu. Oke, dan, setelah menjadi Mawapres utama FP pun ada pembinaan dari kating-katingnya ya, yang masih ada, koneksi lah yang berkelanjutan ya? Ya harusnya ada, cuma gara-gara kemarin kan jadwalnya mepet kan, hari ini diumumin besok deadline, ini udah nggak ada, nggak mungkin ada pembinaan sama sekali. Oke oke, berarti dari faktor jadwal itu sangat-sangat berpengaruh ya, kira-kira dari faktor jadwal ini siapa sih yang banyak pegang peran dalam menyusun jadwal ini?
Sebenarnya, BEM juga berperan. BEM berperan, terus, pihak-pihak kemahasiswaan juga berperan. Mungkin karena pihak kemahasiswaan juga urusannya nggak cuma Mawapres doang, mereka juga ngurusi apalagi di bulan Januari, Februari, itu kan Yudisium. anak-anak semester tua ngejar pengen biar nggak bayar UKT semester depannya. Nah, pasti, banyak sekali riwah-riwahnya. Nah, mungkin dari BEM lebih sering-sering follow up kayak, "Oh, ini kita Mawapresnya sebentar lagi." Tapi masalahnya itu juga memang ini ya, ekosistemnya itu pas banget. Oke. Jadi bulan Desember itu kan regenerasi BEM. Oh, oke, betul. Jadi kementerian itu masih baru aja terbentuk, Iya. masih hitungan hari. Jadi belum ada pembicaraan mengenai Proker. proker dan sebagainya. Dan timeline UB itu kan pasti Februari, sedangkan BEM-nya belum kebentuk. Oke. Jadi kemarin, eee, waktu kita Pilmapres itu yang ngurusi itu adalah BPI BEM, jadi kayak Presbemnya gitu. Karena memang menteri-menterinya itu masih baru aja kebentuk, mereka belum menyusun, Grammy Sign gitu. kalau Greenpeace-nya udah sih, cuma staf-stafnya itu belum ada. Oke, oke, sumber daya belum ada ya. Iya, Ya, ya, dan itu sebenarnya, ada sisi plus minusnya lah. Mungkin ketika kita melihat ada fakultas yang seleksi lebih awal, itu bisa lebih siap, timnya udah atau dari pengurusnya juga udah siap karena, ya masih di satu periode gitu. Tapi nah, ketika, iya, dia udah dapat, mapresnya, otomatis mapresnya ini harus bisa menjaga konsistensinya. Misalkan dia September, ya dia harus menjaga, konsistensinya sampai dari, seleksi UB di Februari dan itu lumayan lama. harusnya gitu. Jadi kayak misal untuk 2027 nanti nih, diseleksi nanti bulan November atau Desember, mungkin gitu bagus, cuma karena udah terbiasa Januari ya mungkin nggak bisa, pasti tetap Januari besok. Oke, lagi-lagi budaya dan kemudian ketika kita membahas AFP, dari proses Mawapres ini seberapa penting atau seberapa, berkesan pelajaran yang bisa kamu dapetin dari proses perjalanan Mawapres nih? Baik sebagai mahasiswa atau balik sebagai menjadi individu biasa? Menurutku, kalau sebagai mahasiswa, ini privilege-nya adalah aku lebih dikenal sama dosen. Jadi kayak, aku sama dosen tuh lebih mudah lah intinya kalau butuh apa-apa. Tapi ada tantangan juga. Nah, habis ini aku skripsi kan, skripsiku pasti nggak boleh yang ngecek-ngecek, pasti harus Oh ya, harus yang harus yang top. ya, Ya soalnya ada ya ada ya ekspektasinya. ada ekspektasi yang dibawa gitu. Terus, juga kalau sebagai, pribadi mungkin personal branding ya, itu dapat jadi personal branding. Kemungkinan, kita dikenal banyak orang, kita di-scan banyak orang, tapi itu juga sebagai ibaratnya mata pisau ya. Oke. Kita kan, sebagai manusia juga nggak pernah luput namanya salah kan ya, tiba-tiba aku mungkin ngelakuin sesuatu yang nggak disukai orang terus, diliput atau bagaimana ada kamera yang tiba-tiba memotretnya, itu kan bisa menjadi, jadi dari satu sisi itu menjadi personal branding, tapi dari sisi lain itu juga sebagai alarm buat Oke. agar aku tuh ngerem apa yang baru aku lakukan gitu. Oke, ya kita lebih sadar terhadap amanah yang udah diberikan lah ya. Kita harus lebih bijak lagi sebelum bertutur, kita harus lebih bijak lagi kalau mau bertingkah laku dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu hal yang paling aku ingat adalah ketika ada story apresiasi dari Fakultas FP. Nah, boleh ceritain nggak ini, prosesnya tentang kegiatan apa, kemudian rangkaiannya seperti apa, dan apa sih yang berkesan dari awarding ini bisa dibilang tentang Film Apres sendiri? Jadi, FP itu rutin, menggelar awarding sejak 2023. Jadi Kak Ranjif itu adalah Mawapres pertama yang di-awarding sama Oke. FP. Jadi, setelah seleksi itu kita diberi hadiah ibaratnya kayak, sebagai tahniah lah, "Selamat kamu udah jadi Mawapres." Kita diberi, uang pembinaan. Oke, sorry, ketika Kak Ranjif dapat hadiah atau dapat awarding itu ketika pas ospek juga atau Enggak, ketika ada buat acara seperti ini? ada acara seperti ini Oke, juga. oke, sip. Jadi pas Kak Ranjif itu dia dapat acara seperti ini, tapi dulu dia cuma dapat jaket doang, Oke. masih cuma dapat jaket doang. Terus, sama sertifikat lah, sama medali gitu. Oke. Terus di 2025, 2025 ada inisiatif dari Bu Risa, Wah, keren. kasih duit lah biar biar seneng gitu, biar dijadiin pengembangan dan sebagainya. Ruang Apalagi pengembangan. 2025 prestasi FP lagi tinggi-tingginya, Top-topnya. ya. Akhirnya di 2025 dikasih lah duit sama Mawapres itu habis karena aku yang ngurus kan dari Kementerian Rindonya itu kalau nggak salah habis 30 juta buat
buat reward duitnya aja, Luar biasa, karena Mawapresnya juga banyak ya, dan ternyata banyak, FED menarik juga nih, karena Mawapresnya nggak hanya cuma Mawapres akademik, tapi juga ada non-akademik. pertanian, ada kesenian. Ya, di tahun kemarin tuh ada Mawapres non-akademik, tapi tahun sekarang nggak tahu sih ada apa enggak. Oke, boleh ceritain nggak Mawapres akademik itu ngapain atau apa yang dilihat? Jadi itu berangkat dari ini sih, keresahannya Bu Disa. Jadi, kan nggak semua itu berprestasi di bidang karya tulis ya. Ada yang punya prestasi olahraga, kesenian, Oke. mereka tuh juga patut diapresiasi. Nah, dari situ Bu Disa request-lah ke kami waktu itu sebagai pengurus BEM, bilang, "Tolonglah dijaringin 6 anak yang punya prestasi di keagamaan, Mmm, pengabdian masyarakat, oke. kewirausahaan, olahraga, seni, sama apa ya, lupa aku, Oke. pertunjukan." Oh, pertunjukan. Jadi seni sama pertunjukan itu beda. Nah, akhirnya dijaringlah. Nah, masalahnya dulu ini yang keagamaan nggak dapet, Oke. karena nggak kita kan emang jarang ya lihat lomba-lomba keagamaan di tingkat nasional. Betul. Mungkin ada MTQ doang, Iya, itu pun cuma 1 kali setahun, kayak di UB ya. dan jadi di FB itu nggak ada, akhirnya cuma dapat 5 dulu. Pertunjukan, seni, olahraga, pengabdian masyarakat, sama kewirausahaan. Nah, itu diambil 5 anak itu buat dipilih sebagai nggak ada seleksinya, murni hanya siapa yang prestasinya paling banyak, itu. Oke oke, dan kemudian yang dipilih di Josen Nadi untuk diseleksikan ya, jadi berdasarkan dari jumlah prestasi yang tercatat, bukan Ya. dari mengumpulkan CU dari awal. Nah kemudian terakhir nih Dri, ketika kita membahas Mawapres, apa harapan Andre terhadap budaya prestasi di Fakultas Pertanian dalam beberapa tahun ke depan, termasuk dari penjaringan Mawapresnya, persiapan Mawapresnya, dan lain-lain? Ya mungkin, ini sih, kalau misalkan timeline-nya nggak bisa dirubah, Mhm. tetap di Januari Februari, berarti, bagi siapapun yang merasa bahwa aku adalah calon the next Mawapres, Oke. siapkan dari sekarang. Semua persiapannya siapin dari sekarang, biar nanti nggak keteteran, gitu. Oke, dan termasuk misalkan kita memberi saran kepada, pihak penyelenggaranya, usahakan itu sejajar ya dari apa yang dikumpulkan di Mawapres, Fakultas Ya, dan juga di disamain aja, Fakultas. biar nanti setelah setelah juara tuh langsung tinggal tinggal pindah kelas aja, nggak usah ngulang dari awal bikin berkas-berkas baru, gitu. Oke oke, menarik menarik menarik. Oke, kemudian kita bahas lomba lagi nih. Kira-kira apa sih, kekalahan terbesar dari Andri ketika lomba dan gimana cara move on dari kekalahan kalau menurut Andri sendiri? Jadi, dulu ceritanya tuh aku pernah lomba ya, lomba X lah ininya, ada lomba. Nah, jadi ceritanya itu ada sedikit miskomunikasi panitia, dan terjadilah konflik antara aku dengan panitia, antara timku dengan panitia. Nah, di situ akhirnya, aku sedikit mendapatkan intimidasi karena terlalu bersuara, dan karena aku juga didukung sama anak-anak dari kampus lain kan, karena bersuara, aku sedikit mendapatkan intimidasi lah intinya di situ. Dari situ aku mulai belajar, oh bahwasanya, mungkin aku diintimidasi karena aku bukan siapa-siapa. Oke Dari situ aku belajar, oh lebih baik harusnya aku setelah ini bisa intinya bisa lebih baik lah ya, aku buktiin bahwasanya aku tuh juga bisa gitu. oke oke. Dan, ketika kita membahas konflik ini apakah tentang teknis? Apakah ada sesuatu yang kurang maksimal dari penyelenggaraan yang disampaikan pas itu? Jadi ada ini, salah subtema Oke. salah subtema jadi, di pengumuman itu subtema A, tapi di pengumuman finalis nih subtema A, tetapi ketika pengumuman juara dia dipindah di subtema B. Oh, oke oke. Kan dulu juaranya per subtema gitu. Betul betul betul, oke. Oke, kemudian dari itu, dari fase-fase kegagalannya, kalau dari skill, skill yang paling berkembang dan paling biasa ketika kita lomba, baik ketika kita menang, baik ketika kita kalah, atau baik ketika kita menjalani prosesnya itu apa, Dri? Jadi, kalau di lomba ya, skill pertama adalah bagaimana kita tuh meyakinkan orang. Oke, Jadi meyakinkan ya, meyakinkan orang bahwasannya mempengaruhi. mempengaruhi intinya bagaimana kita membujuk orang lah. Terus kita juga belajar bagaimana cara menulis, dan yang paling penting adalah kita belajar bagaimana kita punya adab. Hmm, Karena, di kompetisi kita nggak boleh merasa bahwasanya kita yang baik, oke. tetapi kita hanya menunjukkan apa yang kita punya. Kita tunjukkan semuanya, tapi kita nggak boleh merasa bahwasanya kita lah yang terbaik. Dan kita juga berhubungan dengan dosen kan. Sedangkan mungkin bagi kating-kating yang semester 7, 8 berhubungan dengan dosen itu udah biasa. Oke.
Tapi bagi teman-teman semester 2 3 mungkin itu adalah suatu hal yang Baru. baru plus juga. Mhm. Nah itu di situ kita juga bisa belajar adab bagaimana kita berhubungan dengan dosen. Oke, menarik menarik. Dan apa sih manfaat paling besar ketika ikut mengikuti kompetisi-kompetisi dari semester awal? Baik ketika kompetisi riset, baik ketika kompetisi ilmiah, atau non-akademik? Kalau manfaatnya secara personal ya dapat duit. Karena kan Flashback motor lagi nih. karena kan kompetisi di UB itu dapat reward-nya ya. Oke. Jadi kalau juara satu minimal dapat 4 juta lah kalau nasional. Kalau internal kan bisa inter bisa dapat 7 sampai 8. Nah itu bagi teman-teman di UB itu adalah privilege bisa dimanfaatkan. Jadi, manfaat paling berasa itu tadi, kita dapat reward. Terus, manfaat secara jangka panjang itu adalah karena itu tadi, aku belajar bagaimana cara menghadapi orang dan itu pasti akan berguna nanti ke aku kan pasti interview kerja. Terus aku juga di kerjaan mungkin dikasih amanah untuk menyelesaikan masalah ini sehingga aku bisa mempresentasikan dengan baik apa yang aku pikirkan gitu. Oke, menarik menarik. Sekarang kita beralih nih ke tahap smart segment. Jadi kita akan memilih 2 sisi nih, dan kita harus memilih secara cepat dan memberikan alasan kita kenapa milih itu. Oke, kita sama-sama milih. Yang pertama, IPK tinggi atau pengalaman luas? Pengalaman Satu, luas 2, oke. Satu, 2, 3, oke, pengalaman luas. Oke, kenapa tuh, Ri? Gini, mungkin banyak orang yang berpikiran IPK tuh harus tinggi. Mhm. Pernah nggak sih kalian Oke. kalian itu lihat syarat lowongan kerja IPK 4 gitu? Kan nggak ada kan? Ya, oke. Mungkin syaratnya berapa sih? 3.0 Ya, minimal kan IPK minimal 3.0 kan. mhm. Kalau IPK-mu 3.3 lolos kan? Betul betul, lolos. Nah, tapi kalau bayangin IPK-mu 4.0 tapi kamu nggak punya pengalaman. Oke. Karena, kalau disuruh milih tuh ya, Ya, tapi kalau seandainya aku aku nggak menargetkan IPK tinggi, aku hanya menargetkan IPK moderat, artinya di 36, 35 tuh udah bagus buatku dan juga ditambah, pengalaman karena itu tadi, syarat pekerjaan itu nggak ada yang mutlakkan IPK harus 4.00. oke. Ya, dan kita ketika mendapatkan pengalaman itu bisa kita bawa ke pekerjaan kita ya, baik ketika kita, Iya. berhubungan sama orang lain, baik ketika kita melakukan negosiasi, atau baik ketika kita melakukan, prestasi juga tadi dari lomba. Oke, kemudian yang kedua, lomba atau organisasi? Satu, 2, 3, lomba. Kalau aku karena, organisasi sebenarnya penting ketika kita semester-semester awal ya, buat pembiasaan ketemu sama orang, buat kita bisa ngebaca suatu sistem, suatu budaya, dan tapi sebenarnya ketika kita lomba, secara individu itu lebih banyak kita berkembang di lomba kalau dari aku gitu. Bener, karena kalau organisasi kecuali kalau kita jadi ketua BEM gitu ya, ketua Iya, BEM terus dari menteri dan lain sebagainya, kita punya belajar sorry, belajar mengendalikan broker. Nah oke. itu bener-bener belajar, tapi kalau cuma jadi staff ya belajar, tapi belajar itu masih nggak sebanyak ketika jadi atasan gitu. Setuju setuju, dan pentingnya ketika kita udah sekalian satu kali organisasi, kalau misalkan mau lanjut itu harus diusahakan buat naik peran ya. Iya. Oke, kemudian yang kedua, leader atau spesialis? Satu, 2, 3, Leader. spesialis. Oke, beda nih, kenapa leader? Karena, menurut aku pandangan pribadi ya, Ya, karena, aku suka ini sih kayak mengatur ibaratnya, eee, aku suka kayak melihat sesuatu itu berjalan dengan rapi gitu. Terus kalau kenapa nggak milih, spesialis, karena aku tuh cenderung bosenan. oke. Jadi kayak kalau belajar itu terus aku tuh nggak suka. Jadi aku lebih suka explore ke mana-mana, aku mempelajari ini, dan aku menyebarluaskan informasi itu ke orang-orang. Jadi aku lebih suka, ambil, serap, sebarkan, dibandingkan dengan mempelajari satu hal lalu untuk aku pribadi itu lebih suka yang berbagi lah nih. Oke, benar benar. Kalau aku spesialis karena di zaman sekarang tentu yang dicari adalah semua yang paling ahli. Dan juga dari spesialis sebenarnya ketika dia udah bisa mengkomunikasikan pekerjaannya, bisa meminta saran tentang pekerjaannya, atau bisa menyampaikan, maksud dan, kebutuhannya tentang pekerjaannya, itu juga udah merupakan komunikasi yang baik, nggak harus jadi leader. Oke, kemudian yang keempat, berani mencoba atau menunggu siap? Satu, 2, 3. Berani Coba. mencoba. Oke, kenapa? Meskipun udah sering diulang-ulang ya? Ya seperti tadi aku bilang di awal tadi ya, Pernah nggak? udah lakuin aja apapun hasilnya pikir belakang. Oke, menarik menarik. Oke, selanjutnya, kita di segmen worth it nggak, kita harus merating suatu kasus, suatu kegiatan, dan suatu aktivitas lah. Yang pertama, ikut lomba dari 0 sampai 10 berapa?
1, 9. 9. Iya, oke. Oke. Kenapa 9? Kalau aku ya 9 juga, kenapa? Selain dari uangnya deh, kita bahas uang terus ya tadi. Selain dari uang itu tadi belajar tadi, bener-bener belajar, dapat teman baru terutama. Oh iya. Apalagi kalau sama kampus-kampus lain, nah itu bisa jadi channel juga nanti siapa tahu dapat info pekerjaan dari teman-teman kan juga we never know. Oke oke, benar. Kalau aku tambahannya yang belum dibahas adalah kita dapat kenangannya ketika kalau itu sih, ketika kita menjadi mahasiswa. Oke, kemudian yang kedua, organisasi 0 sampai 10, 1, 2, 3, 7. 6. Oke. Karena, ya tadi udah dibahas organisasi pentingnya di semester awal aja, ketika di semester akhir itu harus bisa menentukan nih, preferensiku adalah organisasi itu bukan berarti tujuanku aja. Jadi itu kenapa aku milih di yang kanan. Kalau Andre? Karena menurutku sekali 2 kali udah cukup, nggak usah kebanyakan. Oke. Kemudian, yang terakhir, personal branding 0 sampai 10, 1, 2, 3. 9. 9 juga deh. Kenapa tadi ya? Karena di zaman digital ini ya kan orang-orang lihat kita dari personal branding kan ya, sesuatu yang terlihat dulu lah, yang belum terlihat kan itu di belakang. Jadi Oke. upayakan apa yang dilihat orang itu adalah yang terbaik. Masalah yang dia sembunyiin ya udahlah, itu kan nggak kelihatan gitu. Oke, setuju tuh. Kalau aku dari 9 itu satunya adalah karena nggak semua kegiatan yang kita lakukan tuh harus dipublikasikan ya. Baik ketika kita di prosesnya, baik ketika kita di kegagalannya, itu sebenarnya disimpan buat pelajaran pribadi kita sendiri aja dulu. Oke, kemudian kita membahas tentang, achievement kita selama ini, kita juga tentu nggak bisa lepas dari, realita di balik setiap pencapaian kita. Pernah nggak sih Andre merasa tertinggal ketika menjadi mahasiswa? Baik ketika mahasiswa baru, atau ketika menjadi mahasiswa yang sedang fokus terhadap target-targetnya? Kalau aku tertinggalnya tuh dinilai Akademik. akademik. Jadi kayak menurutku nilaiku masih kurang jika dibandingin dengan teman-temanku sekelas. Jadi tapi ya it's okay lah aku dapat 2 hal lah. Teman-temanku oke mungkin IPK-nya nyaris sempurna, aku enggak, tapi kan aku dapat pengalaman di Mawapres sedangkan mereka enggak. Jadi aku tetep merasa kayak, kok dikit banget ya IPK aku dibandingkan yang lainnya gitu. Oke, itu kalau dari sisi, pernah nggak merasa tertinggal dari sisi akademik. Kalau pernah nggak merasa, demot atau kehilangan motivasi, kehilangan semangat dari selama perjalanan mahasiswa ini? Enggak ada yang Atau selalu termotivasi terus ya? Apakah nginget motor terus atau ya enggak juga. Kenapa ya, nggak tahu ya kayak, ya udah kerjain aja lah gitu. Oke. Nggak ada kayak intinya gini, aku tuh nggak pernah mengerjakan sesuatu secara menggebu-gebu dan juga nggak pernah maksudnya semua aku kerjakan secara seimbang lah. Nggak ada sesuatu yang ku gaspol sampai bener-bener semua dilupain, tapi semua aku kerjakan secara seimbang. Itu yang mungkin membuat semua kelihatan berjalan. Oke, pernah nggak ada di masa di mana selain tadi proses mawapres ini mau ke Malaysia, ini selisih 1 hari, Andre merasa, ini semua numpuk nih, banyak pekerjaan, banyak pikiran, dan pikiran nih bercabang ke mana-mana. Itu gimana prosesnya, gimana ceritanya, dan gimana mengatasinya tadi? Jadi, salah satu cerita itu ya, aku tanggal 12 kepilih Mawapres, tanggal 13 deadline Mawapres UB, tanggal 14 aku berangkat ke Malaysia, itu bener-bener kacau. Jadi, aku memanfaatkan jaringanku, Oke. teman-temanku. Jadi, aku minta bantuan ke temanku namanya Tiara, dia juga salah satu temen partnerku lomba di Malaysia. Aku minta tolong ke dia buatin pidato buat skrip bahasa Inggris UB. Jadi aku bener-bener, ini ya, sebisa mungkin memanfaatkan orang-orang yang di sekitarku yang kalau mereka bisa membantu, aku minta tolong buat membantu. Dan itu lagi, kembali ke awal, jangan berfokus ke output akhirnya, kayak aku harus juara 1 UB, aku harus itu pikir akhir aja, yang penting ini kerjain dulu secara maksimal, hasilnya itu kan dari tangan Tuhan ya, kita nggak tahu. Mau sebagus apapun kita kalau itu bukan rezeki kita ya, ya nggak bisa. Jadi aku lebih lebih baik fokus kerjakan secara terbaik, apapun hasilnya pikir belakang gitu. Oke, kalau dari aku ketika kita dihadapkan suatu kasus di mana bertumpuk-bertumpuk ini, penting menurut aku adalah penjadwalan ya. Penjadwalan kita tiap hari mau ngapain, mulai dari jam-jamnya, kemudian kita juga harus punya target atau roadmap tiap harinya. Mulai dari misalkan hari ini harus selesai bab sekian, atau misalkan hari ini harus selesai berapa halaman menulisnya dan lain sebagainya. Dan itu cukup membantu sih, dikala kita punya banyak aktivitas.
Ya jadwal penting juga sih. Aku juga biasanya menjadwalkan hari ini harus ngapain ngapain ngapain. Oke, kalau dari kamu biasa pakai apa nih? Pakai Google Calendar, pakai nyatet biasa atau Ya aku jadi journal? grup kan sama teman-teman kan, aku Oke. nge-list di WA aku sematin di atas gitu. Oke oke oke. Kemudian kita bahas future self kita nih. Kalau kita 5 tahun lagi kira-kira, kamu ada bayangan nggak kira-kira Andre ini lagi di posisi apa? Ya memang. Oke, apakah di, pertanian, apakah di bidang bisnis sosiologi tadi, apakah lanjut magister, atau apakah, tiba-tiba ke bidang lain atau gimana? Kalau, prinsipku sekarang, kalau ada kesempatan apapun itu, ambil. Oke Nanti kalau ternyata ada kesempatan magister, aku ambil, kalau beasiswa ya, tapi enggak beasiswa nggak aku ambil. oke Terus, kalau apalagi ini kan aku lagi ngembangin bisnis kan sama teman-temanku, di PMW itu juga. oke. Nah itu kalau ternyata itu bisa jadi besar ya Amin. ambil yang itu. Jadi, untuk planning 5 tahun ke depan, planning pertama aku adalah aku pengen studi ke Eropa, Oke, itu amin. planning utama. Tapi kalau seandainya itu nggak kecapai, ada planning kedua itu ngembangin bisnis. Nah planning ketiga adalah sikat apapun yang ada. Oke, itu dari mimpi-mimpi kamu ya. Kemudian kalau misalkan nih, orang ngelihat Andre sebagai mahasiswa berprestasi, aktif lomba, mahasiswa yang selalu produktif. Sebenarnya hal yang paling sulit menjadi Andre yang sekarang itu apa? Hal yang paling sulit adalah ini ya, ngerem diri. Oke. Dielaborasikan? Kayak kayak hampir semua itu mau aku ikuti. Oke. Jadi kayak, eee, ada wishlist lomba gitu hampir semua kayak, hari ini lomba di sini, besok di sini. Jadi itu, menurutku Ada bagusnya. akhirnya ada bagusnya aku jadi istilahnya bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi akhirnya aku jadi ini ya, kurang Orang santai. kurang istirahat dan Oke. juga, apalagi habis ini kan skripsi kan ya. Jadi pasti aku harus punya banyak waktu tapi, mungkin bagi sebagian orang itu menyenangkan. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu kayak, sebuah tekanan. Tapi, aku lebih belajar bagaimana kita tuh harus bisa kapan kita mengatakan kata, "Ini cukup, udah." Oke. Harus belajar kapan kita harus tahu ini tuh sudah cukup, ini masih kurang, itu harus tahu kapan posisinya. Oke, berarti cara belajar ngeremnya adalah mengetahui dari perasaan pribadi kita sendiri ya, harus Iya. peka terhadap tingkat stresnya kita dan sebagainya. Nah itu kalau tadi, hal yang paling sulit dari Andre. Kalau sekarang, hal sederhana yang paling membuat Andre bahagia adalah? Nah ini, aku kan sering gabut kan, Heeh. biasanya kalau gabut itu main ke sana, ke sini sini sini. Nah karena ada lomba aku jadi nggak gabut. Oh, Jadi karena ada, "Oh aku belum ngerjain ini belum ngerjain ini," ya udah ada kegiatan akhirnya. Jadi akhirnya waktuku lebih banyak kuhabiskan di kos, uangku aman jadi nggak nggak mmm. berkurang buat nongkrong-nongkrong. Oke, malah fokus lomba dapat insentif tambahan ya? Ya, Oke, menarik menarik. Kalau kita bisa kembali nih ke hari pertama ketika kita menjadi mahasiswa. Misalkan aku juga sama nih, punya sifat yang semua pengen dicobain. Tapi lambat laun aku mulai belajar bahwa sebenarnya kita nggak harus menjadi pemenang di setiap hal yang kita pertarungkan. Kita harus memilih pertempuran mana yang mau kita pilih, pertempuran mana yang mau kita seriusin, dan pertempuran mana yang mau kita ikuti saja. Itu kalau dari aku. Kalau dari Andre, ketika bisa kembali ke menjadi mahasiswa, itu apa sih yang pengen disampaikan ketika itu? Apakah belajar ngerem? Apakah mancingnya tetap gaspol juga biar punya kenangan? Apakah biliarnya diperbanyak atau gimana nih? kalau, ada kesempatan dari semester satu mungkin aku lomba dari semester satu aja deh. Siapa tahu mobil. Siapa tahu dapat mobil. Oke. Ini sih akhir-akhir ini kayak dulu aku tuh ditawarin buat masuk sekolah kesehatan kan, tapi Oke. aku nggak mau, Oh, dengan alasan? nggak Bukan tahu bidangnya? mau bidang ini, tapi sekarang kayak, oh kayaknya enak sekolah kesehatan itu. Oh, bukan apa nih? Nggak Karena tahu, kayak aku lihat teman-temanku pada sekolah di bidang kesehatan kayak, kok kayaknya enak ya gitu. oke, sisi enaknya atau sisi kerennya nih? Keren dan enak sih kan. Kerennya ya karena orang megang pisau, ya orang megang pisau bedah gitu-gitu ya. Kalau enaknya kenapa enaknya? Karena menurutku kayak, gimana ya, mereka tuh bisa mengedukasi orang gitu, dan Dokter Tirta seterusnya. kali ya? Terus kayak mereka tuh bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang bermasalah juga. Oke. Terus, kayak ya kayak itu passion-ku banget buat bisa bersosialisasi dengan orang. Tapi ya mungkin karena
dulu udah aku tolak jadi nggak boleh disesali. Setuju setuju, karena udah kayak bisa kita flashback lagi, nggak bisa kita alami lagi kejadian itu. Dan sekarang ada nggak sih quote yang paling kau pegang selama ini? Baik dari quote kamu sendiri, baik dari kutipan orang? Mungkin dari quote-ku sendiri sih. Boleh. Tapi bukan quote sendiri sih, ini mungkin lebih ke, satu prinsip sederhana yang diterapkan oleh semua orang. Kita tuh harus mengambil, keputusan terbaik dalam waktu tercepat. Keputusan terbaik dalam banget, oke. Dah itu, Oh, nggak ada penjelasan lagi, nggak ada. oke. Kita harus bisa ambil keputusan terbaik dalam waktu tercepat. Oke, menarik menarik. Kalau dari role modelnya, ada nggak sih role model yang kamu pengen, contoh, pengen kamu tiru dan kamu paling belajar banyak? Baik dari yang pernah ditemui, artis, public figure, influencer, atau apapun, siapapun? Kalau belajar mengenai bagaimana kita mencitrakan diri, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, aku sungkem sama Jokowi. Waduh waduh. Ini Oke panutan banget nih. oke. Gimana cara kita berhadapan dengan orang lain dan juga menaklukkan orang dengan cara paling halus. Oke oke, jadi bahas politik nih, terus ada lagi? Terus, kalau misalkan, eee, bagaimana kita bersuara, bagaimana cara kita bersosialisasi, aku lebih suka prinsipnya Mbak Najwa. Mana aja siapa? Oke, Ya, gimana tuh? dia, eee, lugas, ngomong apa adanya, meskipun akhir-akhir ini akhirnya direm gara-gara entah gara-gara apa. Karena aku suka, tipe yang kayak jangan berbelit-belit, apa intinya gitu. Oke oke oke, dan itu tadi pembahasan terakhir kita dari kamu sekarang giliran, ada nggak sih pertanyaan yang pengen tanyain ke aku, apapun itu? Ini sih, kenapa kok ambil MIPA? Oke, pertama aku melihat ada jurusan Teknik Informatika sama Statistika. Pas itu aku mulai Teknik Informatika karena pekerjaannya tuh, menjanjikan ketika zaman itu di 2023-an dan keketatannya juga lumayan. Singkat cerita aku ambil di SNBP, Informatika. Terus sempet ketika ada suatu malam aku kepikiran nih, aku kan suka matematika ya. Kebetulan di sekolah ada pelajaran juga namanya statistika dan aku dapat bagus 100 pas itu. Aku cari, ada nggak sih sejurusan statistika? Akhirnya aku daftarin SNBP Informatika sama Statistika dan ternyata ketolak dua-duanya. Akhirnya Akhirnya aku milih lagi, aku putar otak lagi, aku ngelis beberapa jurusan lagi. Pas itu yang aku list jurusannya itu ada sekitar 4 atau 5, informatika, statistika, sains data, sistem informasi, sama, teknologi informasi kalau nggak salah. Itu aku list mulai dari prospek kerjanya, pendapatannya, eee, dan beberapa yang aku list pas itu. Akhirnya aku milih sains data, karena data ini menarik ya, semua di bidang sekarang itu pasti perlu data. Dan semua yang kita lakukan pasti harus berdasarkan data, baik supaya efektif, baik supaya efisien, atau baik supaya kita nggak kehilangan suatu informasi yang sebenarnya itu penting. Jadi akhirnya aku milih sains data dan ternyata masuknya di MIPA, bukan di Filkom, gitu sih. oh dulu ngiranya di MIPA? Dulu Dulu kirain di Wilkom. dulu dulu ngiranya sebenarnya, di MIPA juga sih, karena udah search juga sains data di MIPA dan karena ada statistiknya lumayan kuat, masuknya ke MIPA, gitu deh. Tapi ini enggak, pernah Iri, kepikiran untuk, "Kenapa aku nggak ambil ini aja?" Gitu, informatika maksudnya atau apapun itu. ataupun itu? Ketika menjalani proses menjadi mahasiswa sains data, aku melihat sains data ini menarik banget karena kita bisa ngelakuin banyak hal dengan data, misalkan visualisasi, melakukan prediksi, melakukan klasifikasi. Jadi, sementara aku masih enjoy dan bersyukur sama keputusan aku. Baik, aku juga bersyukur karena dari awal aku nggak keterima atau nggak ditempatkan di informatika ataupun statistika. Karena statistika aku merasa sekarang, oh itu berat banget. Hitungannya berat, harus hafalan juga berat. Kalau informatika, menurut aku sekarang udah bisa disandingkan dengan AI. Tapi kalau sains data itu masih ada sisi humanisnya, ada sisi strategiknya. Itu yang lebih di sains data. Menarik menarik. Oh iya, kenapa kok ambil UB? Atau memang ke UB niatnya? Oke, jadi aku lahir sampai SMP di Bali, kemudian SMA ke Malang. Baru ketika itu aku milih-milih kampus di Malang yang paling bagus, atau yang paling terkenal ya udah UB gitu aja sih. Ya itu di Malang pindah atau gimana? Di Malang sebenarnya orang tua dulu di Malang, kemudian keterima, kampus di Bali, kerja di Bali, aku lahir di Bali sampai SMP di Bali, kemudian balik lagi ke Malang, di tempat orang tua dulu, dan di SMA orang tua dulu. Jadi itu aku lanjut di SMA sana, dan lanjut ke UB juga. Jadi emang ini ya, milih UB karena dekat juga? Iya. Atau tapi nggak pernah ada kepikiran ke UI atau ke Eee, Pas itu sebenarnya nggak pernah kepikiran sih sebenarnya sih, karena ya udah UI bagus, tapi aku percaya kalau setiap kampus tuh pasti punya uniknya sendiri, dan akhirnya aku milih UB karena yang pertama dekat, yang kedua,
keren aja gitu karena kampusnya juga ternyata besar, terus asri, banyak hutan-hutan, banyak pohon-pohon, dan adem gitu suasananya. Jadi dibandingkan yang panas-panas di utara. Betul betul betul. Oke oke oke. Ada lagi? Oke, menarik menarik. Sekarang, sampai di sekarang nih ketika kita udah mau, lulus, kamu udah mau lulus, aku masih beberapa tahun lagi atau 1 tahun lagi, apa definisi sukses dari Andre? Menurutku, sukses itu kan nggak bisa diukur dari banyak hal, tetapi, sukses itu bisa diukur ketika, kita merasa cukup dan bahagia. Tapi masalahnya kalau orang nggak pernah merasa cukup ya nggak susah-susah sih nanti. Oke oke. Tapi, itu tadi, orang yang bisa merasa bahwasanya ini sudah cukup dan ini sudah membuat dirinya bahagia, nah itu bisa dikatakan sukses mereka. Oke, jika dirangkum dalam satu kata yaitu bersyukur lah ya. Iya. Oke, kemudian pesan buat mahasiswa baru nih, sementara sekarang kan lagi musim menjelang ospek nih. Apa pesan buat mahasiswa baru yang mau memulai perjalanan di proses kuliah ini? Nggak semuanya itu harus berprestasi. Kalian boleh mengejar cita-cita sebagai mawapres, boleh mengejar, cita-cita pengen jadi mahasiswa dengan 1.000 prestasi, itu nggak masalah. Tapi, ada satu hal yang perlu kalian sadari bahwasanya nggak semua itu harus jadi mawapres, karena nggak mungkin ya, guys. Jadi, kalau misalkan bakat kalian itu ada di seni musik, bakat kalian ada di seni yang lain ya, tekuni aja itu. Nggak semua itu harus tiba-tiba berbalik arah. Mungkin aku dari yang berbalik berbalik arah, mungkin aku karena ada faktor hokinya juga ya tadi. Mmm. Seperti aku menjadi kementerian di Rino ya, itu kan sebagai faktor eksternal yang bener-bener mendukung gitu. Mungkin kalau faktor-faktor itu nggak ada, aku nggak bakalan ada di titik ini juga gitu. Jadi menurutku, lakukan aja yang terbaik kalau itu memang fokus kalian. Kalian sukanya berbisnis, ya udah berbisnis aja dari awal, nggak usah belok ke arah yang lain lah intinya gitu. Oke, dan buat mahasiswa baru pentingnya buat kita explore dulu, karena kalau kita nggak cobain secara langsung baik organisasi, lomba, kita nggak bakal tahu. Ya Dan betul. penting juga buat kita cari pengalaman sejak awal, mulai dari koordinasi sama dosen, komunikasi sama dosen, belajar lomba sama kakak kelas, dan lain sebagainya. Dan terakhir, kalau suatu hari semua gelar, penghargaan, sertifikat, dan pencapaian itu hilang, sebenarnya siapa sosok Andre Kurniawan pertama itu? Kalau seandainya, semua hilang gitu aja ya, menurutku, a aku adalah seorang laki-laki yang berasal dari desa, Oke, yang suka mancing. yang suka mancing nih, yang suka berkebun, Oke. dan ya mungkin saya akan kembali ke kota saya Blitar. dan menjadi warga biasa. Oke oke, menarik banget. So, thank you buat waktunya Andre hari ini. Semoga obrolan ini, cerita ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan tentunya ini bisa menjadi berkat buat semuanya. Sukses buat yang mau menjadi mahasiswa baru dan sukses buat yang udah menjadi mahasiswa. Saya Anthony, see you on the next Smart Talks. Bye-bye. Oke, thank you thank you thank you.